Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah yang menyedihkan yang berasal dari daerah Punjab, Pakistan. Buat yang penasaran, yuk kita langsung mulai ya. Samia Syahid adalah seorang wanita yang berparas cantik. Dia dikenal sebagai orang yang periang, ceria, dan selalu memiliki senyum di wajahnya. Dia bersekolah di Napwood School dan bekerja di bidang marketing sambil melakukan make-up artis sebagai hobinya. Samia ketika kecil lahir di kota Bradford yang terletak di Inggris bagian utara pada tahun 1987. Keluarga besarnya berasal dari desa Pandori di daerah Punjab, Pakistan. Samia sangat mencintai keluarganya. Dia dekat sekali dengan ayahnya. Samia ini berasal dari keluarga besar. Ibunya memiliki 5 saudara laki-laki yang semuanya memiliki beberapa usaha yang cukup terkenal di Pakistan. Samia ini adalah anak kesayangan ayahnya. Apapun yang dia inginkan selalu dikabulkan. Asalkan Samia menuruti juga semua perintah ayahnya. Ayahnya Samia yang bernama Chaudhry Muhammad Syahid sangat menghargai nilai kekeluargaan. Karena di Pakistan ada peraturan yang tidak tertulis yang mengajarkan bahwa apapun yang terjadi, keluarga harus diutamakan. Jadi, apabila Samia menginginkan sesuatu, keluarganya harus menyetujui terlebih dahulu. Di bulan Februari 2012, ketika Samia berusia 25 tahun, dia dijodohkan dengan sepupunya yang bernama Syakil. Mereka pun menikah di Pakistan dan menggelar resepsi selama 4 hari 4 malam. Syakil adalah pemuda yang tinggal di sebuah perkampungan di Pakistan. Samia sebenarnya tidak bahagia dengan pernikahannya ini. Bahkan dari hari pertama dia sudah merasa tidak nyaman dengan suaminya. Apalagi Syakil ini bukanlah pemuda baik-baik karena dia baru saja keluar dari penjara di Pakistan. Tetapi peraturan tetaplah peraturan. Ayahnya mengharuskan dia untuk menikahi sepupunya Syakil agar nanti warisan dari ayahnya tetap jatuh di tangan keluarga mereka. Nah, setelah Samia dan Syakil menikah, mereka tinggal di rumah yang dibangun oleh ayahnya Samia untuk mereka. Setelah itu, keluarga Samia berencana untuk membuat Syakil bisa pindah di UK dan bekerja di sana. Pada bulan Juni tahun 2012, Samia berangkat ke Inggris sendirian untuk memohon visa bagi Syakil. Tapi permohonan visa Syakil akhirnya ditolak oleh pemerintah Inggris yang mengakibatkan Syakil tidak bisa pindah ke UK. Karena Samia tidak bisa meninggalkan pekerjaannya di UK, selama menikah dengan Syakil, Samia harus bolak-balik antara Pakistan dan Inggris. Hingga 1 tahun kemudian berlalu, yaitu pada tahun 2013, Samia bertemu dengan Syed Mukhtar Qasim atau yang biasa disebut dengan Mukhtar. Mukhtar langsung jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Samia. Dia tertarik dengan keceriaan Samia yang membuat hatinya terasa hangat. Rupanya, Mukhtar tidak bertepuk sebelah tangan. Akhirnya di bulan Oktober 2013, Samia diam-diam bertemu dengan Mukhtar di London untuk berkencan. Sekedar informasi ya guys, Mukhtar ini adalah pemuda kelahiran Pakistan yang sedang bekerja di Dubai. Sejak itu, mereka makin sering bertemu. Mereka juga pergi berkencan ke Piccadilly Circus. Mereka saling tertawa dan terlihat bahagia bersama. Nah, selama mereka berduaan, Samia menceritakan keadaan dia, bahwa dia sudah memiliki pasangan di Pakistan. Tapi Samia tidak mencintai pria tersebut. Samia hanya menganggap Syakil seperti saudara sendiri. Akhirnya Samia memutuskan untuk mencari seorang imam di Bradford yang bisa membantu dia untuk bercerai dengan Syakil. Pada tanggal 1 Mei 2014, imam tersebut akhirnya mengabulkan permintaan Samia. Samia berhasil menceraikan Syakil tanpa sepengetahuan keluarganya. Dan lalu pada tanggal 7 September 2014, Samia akhirnya menikahi Mukhtar. Mereka menikah diam-diam di kota Leeds dan pindah ke Dubai pada bulan Mei 2015.
Samia dengan Mukhtar melakukan pernikahan diam-diam karena mereka tahu kalau mereka pasti tidak akan mendapatkan restu. Apalagi kalau sampai keluarga Samia tahu kalau Samia telah menceraikan Syakil, pasti ayahnya marah besar dan kecewa. Namun dengan dukungan teman-temannya di Inggris, Samia berhasil melalui semua ini. Dia pada akhirnya bisa hidup bahagia dengan pria yang dia cintai. Di Dubai, Samia merasa sangat bahagia dan berencana ingin segera memiliki anak. Bagi Samia, itu adalah hari-hari terindah dalam hidupnya. Tapi walaupun demikian, Samia sebenarnya rindu dengan ayah dan ibunya. Hanya saja Samia takut untuk pulang ke Pakistan atau bahkan menghubungi kedua orang tuanya. Tapi sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga sekali waktu. Berita tentang pernikahan Samia dan Mukhtar sampailah ke telinga sang ayah. Keluarga besar Samia mengancam Samia dan Mukhtar. Mereka bahkan sempat melaporkan Samia sebagai orang hilang pada saat Samia pindah ke Dubai. Mereka menganggap pernikahan tersebut tidak sah dan Samia masih merupakan istri dari Syakil. Ancaman demi ancaman tidak digubris oleh Samia. Sampai pada bulan Juli 2016, Samia tiba-tiba mendapatkan telepon dari salah satu anggota keluarganya yang berada di Pakistan yang mengabarkan bahwa ayahnya sedang sekarat di rumah sakit. Pihak keluarga Samia meminta Samia pulang secepat mungkin ke Pakistan untuk berkumpul bersama menemani ayah mereka sebelum semuanya terlambat. Kabar tersebut membuat Samia yang tinggal di Dubai merasa bimbang. Di satu sisi dia khawatir dengan keadaan ayahnya. Dia bakal tidak bisa memaafkan dirinya sendiri apabila terjadi sesuatu dengan ayahnya. Tetapi di sisi lain, Mukhtar suaminya mengkhawatirkan keselamatan Samia. Samia sendiri sebenarnya juga merasa takut akan keselamatan dirinya. Tapi dia berjanji akan segera balik ke Dubai begitu dia melihat keadaan ayahnya sudah membaik. Mukhtar sebenarnya sempat melarang Samia untuk pulang ke Pakistan karena dia merasa kalau berita tentang ayah Samia yang sakit itu tidaklah benar. Maklum, perkawinan mereka tidak direstui oleh orang tua Samia. Dan di Pakistan, apa yang mereka lakukan itu dianggap bisa mencoreng kehormatan keluarga. Dan rupanya, kekhawatiran Mukhtar terbukti benar. Samia tiba di Pakistan tanggal 14 Juli 2016. 6 hari setelah mendarat di Bandara Udara Islamabad, Samia ditemukan sudah tidak bernyawa di tangga bermamar ubin di rumah sepupunya Syakil di Desa Pandori di Provinsi Punjab. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 20 Juli 2016. Pada hari tersebut, Mukhtar menghubungi Samia berulang kali. Tetapi Samia tidak membalas SMS atau telepon dari Mukhtar sama sekali. Karena merasa putus asa, kemudian Mukhtar menghubungi saudara Samia, tetapi pesannya hanya dibaca dan tidak dibalas. Dan baru pada jam 10 malam, di hari yang sama, Mukhtar mendapatkan telepon dari sepupu Samia yang melaporkan kalau Samia sudah meninggal karena serangan jantung. Tapi Mukhtar tidak begitu saja percaya dengan hal itu. Dia bahkan membaca berita yang mengatakan kalau istrinya tewas karena menghabisi nyawanya sendiri. Sebab Samia tidak bisa hamil dan mempunyai anak, padahal ia ingin sekali segera mengemong seorang bayi mungil. Mukhtar yakin kalau istrinya tidak melakukan hal seperti itu. Dan dia percaya kalau istrinya adalah korban kekerasan dari keluarganya sendiri. Semua ini diakibatkan karena keluarganya tidak terima dengan pernikahan dirinya dan Samia. Mukhtar lalu mendesak pemerintahan Inggris dan Pakistan untuk mengadakan penyelidikan agar istrinya mendapatkan keadilan. Setelah itu, Mukhtar akhirnya pergi ke negara Pakistan 3 hari setelah kematian Samia. Sesampai di sana, dia pun langsung menuju kantor polisi. Awalnya, sebelum Mukhtar datang, salah satu paman Samia berusaha mendapatkan sertifikat kematian dari Dewan Syarikat lokal yang menyatakan kepada polisi bahwa Samia meninggal karena sebab yang alami, sehingga jenazahnya bisa dikuburkan secepat mungkin pada hari itu juga. Di laporan itu juga tertulis bahwa tidak ada tanda-tanda cedera fisik di tubuh Samia. Namun menurut hasil autopsi menunjukkan ada luka memar di lehernya.
Selain itu juga diketahui kalau dia telah dinodai dan dilecehkan sebelum lehernya dijerat oleh suatu benda. Untungnya setelah Mukhtar datang ke Pakistan, polisi makin teliti menangani kasus ini. Mereka membentuk tim dari Lahore khusus untuk menangani kasus Samia. Nah, pada akhirnya ibu dan kakak perempuan Samia ditangkap karena telah menyembunyikan bukti. Paman Samia yang memperoleh sertifikat kematian sebelum pemeriksaan forensik selesai ditangkap juga karena dicurigai telah memalsukan berkas medis. Ayah Samia dan mantan suaminya yang bernama Syakil juga ditahan karena mereka berdua dicurigai adalah pelaku utama dalam kasus ini. Pada tanggal 14 Agustus 2016, polisi menyatakan bahwa Syakil mengaku telah menjerat Samia hingga tidak bernyawa. Pada akhirnya, para polisi telah menyelesaikan penyelidikan mereka dan menyimpulkan kalau mantan suaminya yang bernama Muhammad Syakil dan ayahnya yang bernama Muhammad Syahid terlibat dalam kasus ini. Pemerintahan Pakistan sangat prihatin dengan kasus ini dan mengatakan kalau membunuh atas nama kehormatan keluarga tidak pantas dilakukan. Yang menyedihkan, sehari sebelum mencapai airport Islamabad, Samia telah mengirimkan pesan terhadap temannya yang mengatakan kalau dia takut akan keselamatan nyawanya. Jadi ya guys, yang terjadi pada hari naas tersebut adalah Syakil berniat untuk menahan Samia tetap berada di Pakistan dan memaksa Samia untuk berpisah dengan Mukhtar. Tetapi karena Samia menolak semua itu, mereka berdua pun sempat beradu pendapat. Lalu Syakil yang lagi emosi tidak dapat berpikir dengan panjang. Dia melecehkan Samia dengan paksa. Dan ketika Syakil selesai melakukan hal tersebut, Samia melarikan diri menuruni tangga sambil menjerit-jerit. Dan pada saat itulah Syakil menggunakan scarf untuk menjerat leher Samia. Singkat cerita, ayah Samia akhirnya ditahan di penjara selama 5 bulan saja. Karena pengadilan menganggap kalau bukti yang diajukan tidak cukup. Dia akhirnya meninggal di rumah sakit Lahore di bulan Januari 2018 pada usia 52 tahun. Sedangkan paman Samia akhirnya bebas dari penjara dengan uang tebusan. Dan pada bulan September 2018, Syakil juga dibebaskan dari penjara dengan uang jaminan. Meskipun dia mengaku telah menghabisi nyawa Samia, tapi pengakuannya tidak dapat diterima sebagai bukti yang valid di Pakistan. Asal kalian tahu ya guys, kasus ini akhirnya dibuat film dokumenter oleh BBC pada tanggal 21 Februari 2018 dengan judul Murder for Love Samia Syahid. Film ini diambil dari wawancara dengan beberapa teman terdekat Samia, suami Samia yang bernama Mukhtar, dan beberapa orang yang terlibat dalam penyelidikan kasus ini. Film ini bisa mengingatkan kita bahwa honor killing untuk alasan apapun juga harus dihapus dari muka bumi ini. Well, rest in peace buat Samia Syahid dan semoga Mukhtar diberi ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi hal ini. Oke, sampai ketemu di cerita berikutnya. Bye!